musik gamelan gitu nggak sih? Apa Tan? Makanya kalau diajak ngomong tuh dengerin. Kamu dengar suara musik gamelan nggak? Iya kayak ada suara musik gamelan ya. Di mana ya? Kayaknya di sana deh. Iya, Ada di sana acara apa deh. ya? Penasaran, ke sana yuk. Yuk. Halo, selamat pagi pemirsa dan selamat beraktivitas. Berjumpa kembali bersama saya Intan Diatri. Dan saya Amanda Rizkyani, tentunya di program kesayangan pemirsa, di mana lagi kalau bukan di Pelangi Jogja, Warna-warni Yogyakarta. Nah pemirsa, saat ini saya Intan Diatri beserta dengan Amanda, rekan saya sudah berada di Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten yang dikenal dengan kebudayaannya. Tentunya banyak budaya yang patut untuk kita lestarikan ya pemirsa. Dan saat ini kami sudah berada di salah satu tempat tentunya yang memiliki segudang prestasi di Sanggar Seni, yang tentunya juga mengajarkan tentang disiplin dan juga bertanggung jawab. Benar sekali Intan, tentunya pemirsa pasti penasaran tentang apa saja kegiatan yang ada di sini. Ikuti keseruan kami di Pelangi Jogja, Warna-warni Yogyakarta. Pergeseran budaya saat ini cukup berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Untuk terus melestarikan seni dan budaya bangsa bagi generasi penerus ke depannya, itu sangat penting untuk dilakukan. Dengan begitu, Tisa Nurcahyani selaku pendiri Sanggar Seni Pujo Sumakno mengungkapkan bahwa awal mula didirikan sanggar ini dengan mengutamakan pelestarian dan penyampaian pesan budaya di dalamnya sebagai perwujudan impian sang ayah, yaitu melestarikan seni budaya. Oleh sebab itu, beliau menggunakan nama Pujo Sumakno sebagai nama sanggarnya yang diambil dari nama almarhum bapaknya, yakni Ki Dalang Hadi Pujo Sumakno. Dalam mendidik murid-muridnya, beliau tidak mengutamakan kesenian, melainkan pendidikan karakter dan kepedulian terhadap lingkungannya. Selain karawitan, di sini juga terdapat kegiatan ketoprak, tari tradisional, pedalangan, dan juga teater. Baik pemirsa, setelah ini kami akan mengajak pemirsa untuk membahas lebih dalam lagi mengenai kegiatan apa saja yang ada di sanggar ini, yaitu salah satunya karawitan, bersama Ibu Tisa Nurcahyani. Dan pemirsa, tentunya bahasan kali ini sangat menarik, so jangan kemana-mana, tetaplah menyatu bersama kami di Pelangi Jogja, Warna-warni Yogyakarta. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap.
Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli Jogja. Hari ini kita akan membuat sesuatu yang gampang, membuat sesuatu yang simple dan tentunya mudah untuk dipraktekkan. Saya punya satu tip buat Anda di rumah. Cara memasak yang mempergunakan bahan santan. Nanti Mas Bur, kita akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya ikut terus dalam acara ya. Dolan. Masih bersama saya Amanda Rizkyani dan Saya Intan Diatri di Pelangi Jogja, Warna-Warni Yogyakarta. Baik pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Ibu Tisan selaku pendiri dari Sanggar Seni Pujo Sumakno. Dan kita sapa Ibu Tisan di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Tisan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Lalu Ibu Tisan terkait dengan Sanggar Seni ini, latar belakang apa sih yang membelakangi adanya Sanggar Seni hingga detik ini, Ibu? Jadi Sanggar Seni Pujo Sumakno itu nama dari almarhum bapak saya. Oke. Jadi bapak saya dulu seorang dalang. Kemudian dulu di tempat orang tua saya itu sering digunakan untuk kegiatan kesenian seperti karawitan, kemudian mau copat seperti itu, dan juga ada beberapa yang datang ke rumah untuk belajar seni pedalangan. Nah setelah saya kemudian dewasa sebenarnya sih tidak berpikiran untuk melanjutkan. Tapi setelah saya merantau sekitar hampir 15 tahun di Jawa Tengah dan di Kalimantan. Kemudian saya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, pulang untuk bangun desa seperti itu. Nah, untuk mengumpulkan banyak orang atau saya untuk berkomunikasi dengan banyak orang, saya harus memulai dari mana ya? Nah, setelah itu kemudian saya berpikir saya perlu membuat suatu kegiatan untuk berkumpul, untuk saling berbagi pengalaman melalui suatu wadah. Nah, wadah itu adalah sanggar seni yang namanya
kami ambil dari nama almarhum Bapak. Seperti itu. Kalau untuk jenis kegiatan yang ada di sanggar ini tuh apa aja sih, Bu? Di sini ada sesuai dengan SK Sidaya yang kami kami mintakan di Kundo Kebudayaan tingkat kabupaten. Itu ada karawitan, kemudian tari, teater, satunya pedalangan. Karena saya ingin melanjutkan cita-cita Bapak. Jadi masih ada wayang di rumah yang belum jarang ya untuk latihan. Kalau karawitan kan alhamdulillah di sini ada tokoh generasi muda yang peduli dengan adik-adiknya, kemudian mau ngajari adik-adiknya gitu. Nah, untuk pedalangan ini belum. Kalau nari sama teater saya sendiri. Saya belajar, saya mencari ilmu dimanapun gitu untuk bisa saya tularkan kepada anggota, kepada anak-anak. Seperti itu. Oke, baik. Terkait dengan sanggar seni sendiri, Ibu, biasanya kan identik dengan pertunjukan ya, Ibu ya. Yeah. Apakah ada pertunjukan rutin yang disajikan dari Sanggar Seni Pujo Sumakno ini, Ibu? Iya. Jadi kami ada sebuah program kegiatan sanggar setiap tahunnya seperti itu ya. Kami memprogramkan untuk pentas yang rutin untuk sanggar itu di akhir tahun ada penilaian akhir. Jadi dari pengetahuan anak-anak, nanti anak-anak menari, kemudian mereka juga mengatur pertunjukan itu sendiri, menjadi MC-nya sendiri, kemudian menjadi panitianya sendiri. Mereka benar-benar secara pribadi dan pengetahuan seni memang kami berikan terminal di akhir tahun gitu. Itu yang rutin. Kemudian selain itu nanti ada latihan bersama juga. Jadi kalau misalnya kami ada karawitan, teater, tari, kemudian pedalangan seperti itu, nanti kami ngumpul di suatu tempat bareng, kemudian berlatih di situ. Itu untuk programnya. Selain itu kami juga berusaha setiap tahunnya minimal 1 kali mengajukan untuk pentas yang dibiayai oleh Kundo Kebudayaan, seperti gelar seni sepanjang tahun. Kami mengajukan baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Seperti itu, minimal 1 tahun. Oke, baik. Berarti itu kegiatan rutin ya, minimal 1 tahun, Ibu. Nah, terkait dengan feedback dari masyarakat ataupun juga dari anggota sanggar seni yang mengikuti kegiatan di sini, Ibu, apa sih feedback yang didapatkan dari mereka terkaitnya ada sanggar seni dan juga manfaatnya untuk mereka yang Ibu berikan juga ke Ibu sendiri sebagai pendiri? Saya tidak pernah berpikir tentang feedback. Jadi ketika saya sudah memberikan sesuatu untuk orang lain, saya kadang sudah tidak memikirkan apakah mereka akan memberikan balik kepada saya atau tidak. Yang lebih saya pikirkan adalah ketika mereka bisa melakukan untuk dirinya sendiri yang terbaik, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, bahkan mungkin untuk Indonesia itu lebih baik, itu sudah, itu cukup buat saya gitu. Bahkan saya nggak pernah mikir kalian sudah saya ajari ini harus ganti loh ngasih saya apa, enggak. Jadi mungkin terkait dengan prestasi yang akan ditunjukkan dari anak-anak, mungkin kayak tadi pertunjukan per tahun kan untuk menjadi penilaian juga ya, Bu, evaluasi. Nah, itu apakah dari anggota juga mengikuti perlombaan ya? Iya, betul. Jadi ada binaan dari sanggar itu dari SMA dan dari SMK yang di luar sanggar itu ada. Kemudian anak-anak juga pernah mengikuti. Tapi kalau untuk sanggar sendiri, karena kami saya lebih menekankan kepada budayanya, attitude-nya, kemudian pemberdayaannya gitu ya, pemberdayaan secara mental. Jadi untuk seni itu kami serahkan kepada pribadi masing-masing. Kalau mereka mau ikut lomba, mau ikut apa, saya support. Gitu. Kemudian ada juga SMK yang kami bina, itu mereka memang minta diajari teater, kemudian kami bina, kemudian mengikuti festival, itu bahkan bisa 2 tahun berturut-turut maju teater itu ke tingkat nasional. Saya pernah mendampingi ke Lampung, kemudian di Jakarta kemarin yang daring itu mereka juga mewakili Jogja, gitu, yang dari Gunung Kidul mewakili Jogja. Ada juga yang untuk tari gitu, mereka di FLS 2N juga juara ketiga seperti itu. Jadi
keyakinan saya ketika mereka itu telaten, mereka itu tekun seperti itu, pasti bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Itu. Kalau untuk hambatan Ibu, hambatan dalam mendirikan sanggar itu apa aja sih Bu? Yang jelas karena saya ini kebanyakan sendiri, iya kan? Baik. Mendirikan sendiri, kemudian mengatur administratif sendiri, Betul. kemudian melatih sendiri, ini agak kewalahan. Oke. Yang jelas saya butuh dibantu untuk mengelola Support, anak-anak ya, anggota ini untuk kegiatan tetap berjalan, kemudian berbagi ilmunya gitu, kemudian membantu saya secara administratif. Kalau misal untuk mengajukan program kan saya harus bikin proposalnya, harus ini. Padahal saya juga ngelatih, saya cari lagi pengetahuan tambahan di mana seperti itu. Memang cukup melelahkan. Tapi karena ini sudah merupakan niat, gitu, saya lelah ini kadang-kadang nggak saya rasa. Tapi kalau udah selesai itu, aduh, iya ya, seperti itu. Kalau untuk strategi nih Bu, strategi Ibu untuk mengajak anak-anak untuk bergabung di sanggar ini tuh gimana sih Bu? Saya memberikan tanggung jawab kepada anak-anak. Jadi saya membiasakan mereka untuk bisa disiplin dan mengatur dirinya sendiri. Jadi mungkin kalau awal ya, anggota awal itu masih kesulitan. Tapi kalau mereka yang sudah terbiasa, mereka akan paham. Gitu. Kemudian mereka mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Oh, saya harus memperhatikan ini, saya harus menirukan, saya harus melakukan sendiri seperti itu. Jadi ya strateginya adalah membangun dulu karakter mereka untuk bisa lebih memiliki tanggung jawab. Baik, terkait dengan Sanggar Seni Pujo Sumakno sendiri, pemirsa berarti juga tidak hanya memperkenalkan dari mungkin tari tradisional, alat musik tradisional, tidak dilupakan, dan terutama itu adalah untuk pengembangan diri, karakter ya Ibu ya, betul ya, untuk meningkatkan attitude yang baik gitu ya. Dan terima kasih banyak Ibu Tisan untuk kesempatan hari ini. Baik pemirsa, setelah ini kami akan bertemu langsung dengan pelatih Sanggar Seni Pujo Sumakno, yaitu Mas Stefanus Indah. Tetap bersama saya Amanda Rizkyani dan saya Intan Diatri di Pelangi Jogja, Warna-Warni Yogyakarta. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan.
Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Pemirsa, kembali lagi di Pelangi Jogja, Warna-Warni Yogyakarta. Baik pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan pelatih dari Sanggar Seni Pujo Sumakno. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan berlatih karawitan bersama dengan Mas Stefanus Indah. Di kesempatan pagi hari ini kita sapa. Halo Mas Indah. Halo Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Oke, baik pemirsa, tentunya Anda penasaran bagaimana keseruan kami latihan karawitan di Sanggar Seni Pujo Sumakno tentunya. Yuk ikutin keseruan kita untuk latihan karawitan di Sanggar Seni Pujo Sumakno. Oke, baik Mas Indra, untuk mengawali kita latihan karawitan mungkin ada tips dulu nggak sih Mas untuk kita sebagai pemula untuk mengenal karawitan itu seperti apa gitu? Kalau tips itu biasanya setiap orang beda-beda. Kalau dari saya mungkin kalau kita nggak ada instrumen, kita di rumah gitu biasanya. Kalau saya menggambar. Nah, kalau ini kan demung nih. Oke. Nah, demung itu kita biasanya kan kalau ini pelok, ini larasnya pelok itu 1 sampai 7. Nah, kita gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita simulasikan di gambar itu nabuhnya, kita sambil membayangkan bagaimana demung itu cara nabuhnya gitu sih. Oke. Seperti itu. Kalau itu metode saya seperti itu. Nah, untuk alat musiknya sendiri Mas, di karawitan tuh ada apa aja sih? Ini kalau ini apa nih Mas? Kalau jadi hal yang penting ya di karawitan. Demung ini. Demung, oke. Ya. Terus kalau di sini mungkin kurang lengkap ya Mbak ya. Ini itu selendem. Oke. Itu yang kanannya selendem itu kenong, yang kanannya kenong itu kempul sama gong, ini bonang barung. Terus ini kendang, itu saron. Saron. Ya itu begitu. Kalau ini notnya dimulai dari mana ini Mas? Ini angka 1 Mbak, angka 1 itu di paling kiri. Paling kiri. Paling kiri, lalu berarti 1. diakhiri angka 7 pi. Begitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari alat-alat dari karawitan sendiri nih Mas, kalau misalnya salah satu dari ini tidak ada orangnya atau mungkin alatnya tidak ada, apakah irama itu akan tetap berjalan? Kalau tetap berjalan Mbak, tapi nanti dari segi kelengkapan didengarkan suara, kurang harmonis. Instrumennya ya. Semua kurang harmonis sih Mbak itu. Oke. Mungkin kita bisa langsung latihan nih Mas Indah. Oke, boleh. Kita gimana nih? Dari buku bonang dulu ya Mbak. Oh iya, oke. Siap. Nanti awalnya nabuh yang itu 6. Itu dari 6, 1, 3, 1, 3. Nah, itu. Oh iya, oke. Yuk. Mulainya dari mana nanti bisa diaba-abain ya Mas ya? Mbak. Kalau misalnya 6 udah sampai ke 6 lagi, ke 6 lagi. Iya, gitu. Oh, diulang lagi berarti ya. 6. Nah, 6 itu kita naik lagi ke jilu-jilu itu. 1, 3, 1, 3. Nah, 1, 3, 1, 3. Oh, iya. Gitu Oke, ya. boleh diulang lagi, Mas. Yuk ulang yuk. Dari sini.
Berarti Mbak, kurang lebih seperti itu. Berarti kecepatan untuk kita memukul ini juga menyesuaikan dari alat musik yang lainnya gitu ya Mas ya. Oke. Baik pemirsa, itu tadi dapat disimpulkan bahwa Sanggar Seni Pujo Sumakno didirikan sebagai pelestari budaya bangsa. Budaya bukan hanya sebagai peninggalan nenek moyang saja, namun juga sebagai identitas yang harus terus dijaga. Untuk itu, budaya tidak hanya untuk dinikmati, tapi untuk dipahami dan dipelajari, tetapi juga untuk dibanggakan. Dan semoga tayangan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua pemirsa, dan jangan lupa untuk saksikan Pelangi Jogja setiap hari Jumat pukul 6 pagi hanya di RBTV Asli Jogja. Dan bagi pemirsa yang ketinggalan episode Pelangi Jogja, bisa kunjungi di YouTube Pelangi Jogja RBTV dan bisa dicek di Instagram Pelangi Jogja Official. Saya Amanda Rizkyani, saya Intan Diatri, dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada, dan tetap menggunakan masker secara benar. Salam Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta.